kita bertemu di pelajaran Perbis lanjutan dari minggu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Perbis ya. Kita lanjutkan dari yang minggu sebelumnya. Sekarang kita masuk ke poin yang D, yaitu lingkungan pemasaran mikro ya. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, lingkungan pemasaran mikro itu adalah lingkungan yang terdiri atas pelaku dalam lingkungan yang langsung berkaitan dengan perusahaan serta mempengaruhi kemampuan untuk melayani pasar. Nah, apa sih tujuannya pemasaran mikro ini? Ya, tujuan utama setiap perusahaan adalah melayani dan memuaskan konsumen dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Jika konsumen merasa puas, tentu saja akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan menghubungi jumlah pemasok bahan mentah dan perantara pasar untuk menjangkau para pelanggan pasar. Mata rantai pemasok perusahaan pemasaran atau para perantara, para pelanggan itu merupakan inti sistem pemasaran suatu perusahaan. Keberhasilan perusahaan akan dipengaruhi oleh dua kelompok tambahan, yaitu sejumlah pesaing dan kelompok masyarakat. Manajemen perusahaan harus mengamati dan merencanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan para pelaku bisnis. Nah, lingkungan pemasaran mikro meliputi apa saja? Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Ya, lingkungan pemasaran mikro meliputi perusahaan, pemasok, perantara pasar, pelanggan, para pesaing, dan masyarakat umum. Baik, sekarang kita lihat tentang perusahaan ya. Di dalam membuat perencanaan pemasaran, manajemen pemasaran perusahaan harus memperhitungkan kelompok lain dalam perusahaan seperti manajemen puncak, keuangan, riset, dan pengembangan, pemasaran, produksi, dan bagian keuangan. Nah, jadi di dalam perusahaan ini terdapat bagian-bagian, yaitu manajemen puncak, keuangan, riset dan pengembangan, pemasaran, dan produksi ya. Jadi ada bagian-bagiannya ya. Sekarang kita lihat di bagian yang A ini ya, manajemen puncak. Manajemen puncak di perusahaan terdiri atas presiden, eksekutif, pelaksanaan, dan dewan komisaris. Manajemen puncak ini menetapkan misi, sasaran, strategi umum, dan kebijakan perusahaan seseorang. Kebijakan perusahaan ya. Seorang manajer pemasaran harus membuat keputusan dalam konteks keputusan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Lebih lanjut, usulan pemasaran mereka harus disahkan lebih dulu oleh manajemen puncak sebelum dilaksanakan. D. Keuangan. Bidang keuangan berurusan dengan penyediaan dana guna melaksanakan rencana pemasaran, pengalokasian dana yang efisien bagi produk, merek, dan kegiatan pemasaran yang berbeda-beda. Besarnya laba yang akan diperoleh dan tingkat resiko dalam
nilai aset, akses memperoleh kredit, alokasi dana untuk setiap kegiatan perusahaan, dukungan sumber daya keuangan dalam memenuhi kebutuhan dana setiap kegiatan, dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. C. Riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan mencakup kualitas riset, relevansi riset dengan kebutuhan pengembangan, ketersediaan daya riset, komitmen manajemen terhadap riset dan pemanfaatan hasilnya, kerjasama dengan pihak lain, serta waktu pelaksanaan riset. Pemasaran. Bidang pemasaran mencakup citra perusahaan atau produk, pemahaman tentang pasar, jaringan distribusi, pengembangan produk, efektivitas promosi, penetapan harga, serta hubungan dengan konsumen, pemasok, dan perantara. Produksi. Bagian produksi atau operasi mencakup kapasitas produksi, fasilitas produksi, teknologi produksi yang digunakan, efisiensi produksi, dan kemampuan mengendalikan pasokan bahan baku. 2. Ya. Ini ya, yang kedua dari bagian lingkungan pemasaran mikro ya. Tadi yang pertama perusahaan, yang sekarang yang kedua pemasok atau supplier. Para pemasok adalah perusahaan-perusahaan atau individu-individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Kadangkala perusahaan juga harus memperoleh tenaga kerja, peralatan, bahan bakar, listrik, dan faktor-faktor lain dari pemasok. Perkembangan dalam lingkungan pemasok dapat memberi pengaruh yang berarti terhadap pelaksanaan pemasaran suatu perusahaan. Nah, pemasok ini memiliki peran penting dalam ketercapaian produksi suatu perusahaan. Manajer pemasaran perlu mengamati kecenderungan harga dari masukan-masukan terpenting bagi kegiatan produksi perusahaan mereka. Kekurangan sumber-sumber bahan mentah, pemogokan tenaga kerja, dan berbagai kejadian lainnya yang berhubungan dengan pemasok dapat mengganggu strategi pemasaran yang dilakukan dan dijalankan perusahaan. Lingkungan pemasok mencakup jumlah pemasok bahan baku, kemampuan pemasok dalam mengendalikan bahan baku, kemampuan pemasok dalam mengendalikan harga bahan baku, hubungan pemasok dengan perusahaan, dan tingkat kepentingan bahan baku yang dipasok. 3. Perantara pemasaran. Perantara pemasaran atau marketing intermediaries adalah perusahaan yang membantu perusahaan dalam promosi, penjualan, dan distribusi barang kepada para konsumen akhir. Para perantara pemasaran ini meliputi: A. Perantara adalah perusahaan atau individu yang membantu perusahaan untuk menemukan konsumen. B. Perusahaan distribusi fisik. Perusahaan seperti ini membantu perusahaan dalam menyimpan dan memindahkan produk dari tempat asalnya ke tempat yang dituju. C. Para agen jasa pemasaran seperti perusahaan atau lembaga penelitian pemasaran, agen periklanan, perusahaan media, dan perusahaan konsultan pemasaran. Kesemuanya membantu perusahaan dalam rangka mengarahkan dan mempromosikan produknya ke pasar yang
keuangan seperti bank, perusahaan kredit, perusahaan asuransi, dan perusahaan lainnya yang membantu dalam segi keuangan. 4. Pelanggan. Pelanggan yaitu pasar sasaran suatu perusahaan yang menjadi konsumen atas barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan, apakah individu-individu, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, dan sebagainya. Pasar pelanggan dapat dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu A. Pasar konsumen yang terdiri atas individual dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Pasar bisnis membeli barang dan jasa untuk proses lebih lanjut atau digunakan dalam proses produksi mereka. C. Pasar penjual membeli barang dan jasa untuk dijual kembali dengan mengambil laba. Selanjutnya ada di slide selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. D. Pasar pemerintah merupakan lembaga-lembaga pemerintah yang membeli produk dan jasa agar menghasilkan pelayanan kepada masyarakat umum atau mengalihkan barang dan jasa itu kepada pihak lain yang membutuhkan. E. Pasar internasional merupakan pembeli yang terdapat di luar negeri, termasuk konsumen, produsen, penjual kembali, dan pemerintah asing. Ya, jadi intinya yang dimaksud dengan pelanggan ini ada yang langsung dikonsumsi, yaitu konsumen tadi ya, yang pertama ya, itu langsung untuk dikonsumsi pribadi. Nah, sedangkan yang produsen dia membeli barang untuk digunakan kepentingan produksi mereka. Nah, yang selanjutnya yang tadi yang pasar penjual itu ya, itu dia membeli barang untuk dijual kembali ya, seperti kayak reseller ya. Jadi kita beli barang, kita jual lagi ya, kita ambil keuntungan dari menjual kembalinya itu. Nah, yang selanjutnya ada pemerintah ya, biasanya pemerintah membeli barang atau jasa atau apa ya, produk kita dibeli untuk disalurkan ke masyarakat, seperti itu ya. Dan kemudian ada juga pasar internasional ya, jadi ini bisa barangnya itu atau jasanya itu dijual untuk kepentingan pelanggan yang ada di luar negeri, seperti itu. Kita lanjutkan. 5. Para pesaing atau kompetitor. Pemasar harus mempertimbangkan sifat persaingan, di mana perusahaan bersaing dengan menetapkan strategi pemasaran menurut jenis dan sifat persaingan. Dengan lebih spesifik, pemasar harus selalu memperhitungkan jumlah pesaing yang harus dihadapi, karena pesaing dapat menjadi ancaman terhadap produknya, dan para pesaing selalu merespon dan menghadapi setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Secara konseptual, bahwa keberhasilan perusahaan dalam pemasaran adalah apabila perusahaan tersebut dapat memberikan nilai dan kepuasan yang lebih besar dari pesaingnya, sehingga pemasar tidak hanya sekedar beradaptasi pada kebutuhan sasaran atau konsumen, tetapi juga harus dapat menciptakan keunggulan strategi dengan menempatkan posisi penawaran perusahaan yang lebih kuat dalam pemikiran konsumen dibanding dengan penawaran pesaing. Nah, jadi suatu perusahaan itu tidak hanya bertujuan untuk memuaskan konsumen, tapi dia harus mempunyai strategi yang lebih unggul ya, yang bisa
Masyarakat umum. Pengertian masyarakat di sini adalah kelompok manapun yang memiliki kepentingan aktual ataupun potensial yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan, antara lain masyarakat keuangan, masyarakat media, masyarakat pemerintahan, masyarakat gerakan warga, masyarakat lokal, masyarakat umum, dan masyarakat internal perusahaan. Nah, masyarakat umum dapat memperlancar dan menghambat kemampuan organisasi untuk mencapai sasaran. Hubungan dengan masyarakat umum perlu dipahami sebagai pelaksana kegiatan pemasaran yang luas. Masyarakat umum menjadi sangat penting bagi perusahaan karena masyarakat umum akan memberikan dampak kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai sasarannya. Sebuah organisasi bukan hanya harus memperhatikan para pesaingnya dalam upaya memuaskan pasar sasarannya, tetapi juga memperhatikan sejumlah besar lapisan masyarakat umum yang menaruh perhatian apakah mereka itu menerima metode-metode pasar, apakah mereka itu menerima metode-metode perusahaan tersebut dalam menjalankan usahanya atau tidak. Karena kegiatan organisasi mempengaruhi minat kelompok lain, kelompok-kelompok tersebut menjadi masyarakat umum yang amat penting bagi organisasi. Manajer pemasaran perlu mengamati kecenderungan harga dari masukan-masukan terpenting bagi kegiatan produksi perusahaan mereka. Kekurangan sumber-sumber bahan mentah, pemogokan tenaga kerja, dan berbagai kejadian lainnya yang berhubungan dengan pemasok dapat mengganggu strategi pemasaran yang dilakukan dan dijalankan perusahaan. Lingkungan pemasok mencakup jumlah pemasok bahan baku, kemampuan pemasok dalam mengendalikan bahan baku, kemampuan pemasok dalam mengendalikan harga bahan baku, hubungan pemasok dengan perusahaan, dan tingkat kepentingan bahan baku yang dipasok. Masyarakat setempat. Setiap perusahaan berhubungan dengan masyarakat setempat, seperti penduduk yang berdekatan dengan perusahaan dan organisasi masyarakat. Perusahaan besar biasanya mengangkat ketua hubungan masyarakat yang banyak berurusan dengan masyarakat, menyelenggarakan pertemuan, menjawab pertanyaan, dan memberikan bantuan pada hal-hal yang bermanfaat. Misalnya ketua RT atau ketua RW yang dipanggil perusahaan untuk menyelenggarakan pertemuan, ya, supaya ada komunikasi antara perusahaan dan masyarakat setempat, khususnya yang masyarakat yang berada di lingkungan sekitar perusahaan tersebut, ya. Selanjutnya, masyarakat umum. Perusahaan perlu memperhatikan sikap masyarakat umum terhadap kebutuhan terhadap kegiatan dan produknya. Walaupun masyarakat umum tidak berbuat sesuatu dalam cara terorganisasi, dalam cara yang terorganisasi terhadap perusahaan lain. Citra masyarakat terhadap perusahaan itu akan mempengaruhi dukungan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Yang terakhir, masyarakat dalam perusahaan. Jadi masyarakat dalam perusahaan termasuk pekerja kasar yang ada di pabrik, ya, para pegawai, bagian administrasi, manajer, dan dewan direktur. Jadi masyarakat perusahaan itu adalah
sampaikan.